Selamat berjumpa kembali dalam renungan Provinsi MSC Indonesia tanggal 17 Januari 2025. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita pasti pernah berjumpa atau mungkin hidup bersama dengan orang yang mengalami kelumpuhan secara fisik. Mereka membutuhkan pertolongan orang-orang di sekitar untuk melakukan segala sesuatu yang tidak semuanya mereka bisa lakukan. Karena itu, mereka sangat membutuhkan sesama di sekitar yang dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta, dan senantiasa menyediakan waktu untuk menolong, membantu mereka dalam melakukan segala aktivitas. Tidak lepas dari itu, kita juga mengalami orang yang mungkin lumpuh secara iman ataupun secara rohani, sehingga orang menjadi masa bodoh, acuh tak acuh, dan lain sebagainya. Dua kelompok ini membutuhkan orang lain, membutuhkan orang-orang di sekitar untuk bisa lepas ataupun untuk melakukan segala sesuatu. Dan sabda Tuhan hari ini mengisahkan bagaimana peran orang-orang di sekitar untuk menolong orang yang lumpuh ini untuk mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Injil mengisahkan tentang orang yang menggotong seorang lumpuh untuk mendapat kesembuhan dari Yesus. Dengan kerelaan dan kerendahan hati mereka berusaha untuk menolong dan menghantar orang yang lumpuh ini. Mereka mau menolong karena mereka percaya penuh akan Kristus bahwa orang yang lumpuh ini akan disembuhkan. Keyakinan iman inilah yang kemudian menghantar mereka untuk membawa orang yang sedang sakit lumpuh ini digotong untuk datang. Tidak hanya itu, tantangan juga ada, yakni berjumpa dengan kerumunan orang yang begitu banyak yang sedang mendengarkan Tuhan. Namun dengan iman mereka tidak kehilangan akal, tidak putus asa, tidak berhenti, tetapi justru menemukan jalan keluar, yakni membuka atap rumah dan menurunkan orang yang sakit lumpuh itu supaya disembuhkan oleh Tuhan. Dan karena iman itu, Yesus melihat bagaimana mereka berjuang, berusaha dan dengan keyakinan penuh dan menaruh kepercayaan pada Tuhan. Sehingga orang yang lumpuh itu disembuhkan. Pertama-tama, Yesus membebaskan orang yang lumpuh itu dari segala dosanya. Kemudian, dia yang sudah dibebaskan dari segala salah dan dosa ini, kemudian diminta untuk pergi, bangun, mengangkat tilangnya, dan pergi. Dia yang dibebaskan juga diminta untuk pergi untuk menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman ini bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini juga menyadarkan kita semua bahwa di sekitar kita ataupun mungkin kita sendiri mengalami bahwa ada kelumpuhan-kelumpuhan yang terjadi dalam kehidupan kita atau orang-orang di sekitar kita. Maka kita yang mengalami kelumpuhan ini, kita membuka diri, terbuka untuk mendapat pertolongan dari orang lain. Membuka diri juga dengan kerendahan hati mengakui salah dan dosa supaya kita diampuni. Dan kita yang ada di sekeliling orang-orang yang mengalami sakit lumpuh, entah sakit lumpuh fisik maupun secara rohani, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang turut menghantar mereka untuk menjumpai Yesus. Akan ada banyak tantangan, mungkin ditolak, mungkin dihina, diabaikan, tetapi percayalah bahwa dengan kesetiaan kita, dengan iman dan keyakinan kita, maka kita terus-menerus menghantar mereka untuk turut dibebaskan, turut diselamatkan oleh Tuhan dengan cara kita, yakni menghantar mereka. Mereka yang mungkin malas berdoa
dengan kunjungan-kunjungan kita, dengan sahabat-sahabat kita. Biarkan mereka datang untuk menjumpai Tuhan dalam doa-doa mereka. Mereka yang lumpuh sehingga enggan untuk ikut kegiatan wilayah, komunitas, ataupun ke gereja. Dengan perjumpaan kita, pengalaman kasih kita mampu membebaskan mereka supaya mereka juga bangkit berdiri dengan langkah untuk menjumpai Tuhan dalam ekaristi, dalam kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Ada banyak cara Tuhan menganugerahkan kita dengan kelimpahan untuk membantu orang-orang di sekitar. Santo Antonius Abbas yang kita peringati hari ini juga punya cara untuk menghantar orang menjumpai Tuhan. Ada Arianisme yang menghalangi, tetapi kontemplasi pengajaran iman kemudian menuntut orang, menghantar banyak orang untuk meninggalkan Arianisme dan mengikuti Kristus. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua yang telah mengalami kasih Tuhan, kita semua yang telah disembuhkan, telah dibebaskan dari segala salah dan dosa atau dari kelumpuhan, mari dipanggil untuk siap bersaksi dengan menghantar semakin banyak orang untuk mengalami perjumpaan kasih dengan Tuhan. Jangan takut ada tantangan dan kesulitan. Dengan iman dan kepercayaan kita, Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar untuk mengalami sukacita dan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.